Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alfi Syahri, Nelly Ulfaihdah, Nelly Haryanti, dan Risma Barokah yang akan membahas tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, pada masa Bani Umayyah, dan pada masa Bani Abbasiyah. Sejarah Islam pada masa Rasulullah. Pendidikan di Mekah. Pada tahun 8 Hijriah, Mekah dikuasai kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah SAW dan dikenal dengan peristiwa Fat Mekah atau penaklukan kota Mekah. Pendidikan yang berlangsung di Mekah atau sebelum hijrah dapat diketahui melalui 1. Visi misi dan tujuan, yang kedua kurikulum pendidikan, yang ketiga sasaran atau peserta didik, yang keempat tenaga pendidik, yang kelima metode dan pendekatan dalam pembelajaran, yang keenam lembaga pendidikan. Visi dan misi yang diterapkan di Mekah yaitu visinya unggul dalam bidang akidah dan akhlak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Misinya memperkuat dan memperkukuh status dan kepribadian Muhammad sebagai Nabi dan Rasulullah yang memiliki akidah dan keyakinan yang kukuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbudi pekerti dan memiliki komitmen yang tinggi untuk menegakkan kebenaran di muka bumi. Yang kedua, memberikan bimbingan kepada Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan pengemban misi kebenaran. Yang ketiga, memberikan peringatan dan bimbingan akhlak mulia kepada keluarga dan kerabat dekat Nabi Muhammad SAW. Tujuan pendidikan di Mekah pada saat itu adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sebagai landasan bagi mereka dalam menjalani kehidupannya dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Selanjutnya yaitu kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan di Mekah berisi materi pengajaran yang berkaitan dengan akidah dan akhlak mulia dalam arti yang luas. Adapun sasaran dan tenaga pendidik. Sasaran atau tenaga pendidik di Mekah bermula dari keluarga, masyarakat, sahabat, dan sejumlah penduduk Yasrib yang berhaji ke Mekah. Yang menjadi pendidik di Mekah pada saat itu adalah Nabi Muhammad SAW sendiri. Selanjutnya, metode yang digunakan Nabi Muhammad SAW yaitu metode ceramah, diskusi, musyawarah, tanya jawab, bimbingan, teladan, demonstrasi, bercerita, hafalan penugasan, dan bermain peran. Pengajaran dan pendidikan yang dilakukan menggunakan berbagai metode yang sesuai dengan fitrah manusia. Di lembaga pendidikan, Rasulullah SAW menggunakan pusat pendidikan diantaranya Rumah Arqam bin Abi Al-Arqam Al-Sofa, Darul Al-Arqam, Masjidil Haram, Darul Arqam, Rumah Nabi Muhammad SAW, As-Sufah, Darul Qura, Kutab, dan Rumah Sahabat Nabi. Selanjutnya beralih ke pendidikan Madinah. Sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, nama kota itu adalah Yasrib. Setelah Nabi SAW hijrah pada tanggal 22 September 622 Masehi, kota itu diubah namanya menjadi Madinah Al-Nabi atau Al-Madinah Al-Munawwarah. Situasi dan kondisi di kota Madinah memberikan pengaruh yang signifikan dalam bidang pendidikan. Pendidikan yang berlangsung di Madinah dapat diketahui melalui yaitu ada visi dan misi. Visi di Madinah yaitu unggul dalam bidang keagamaan, moral, sosial ekonomi, dan kemasyarakatan, serta penerapannya dalam kehidupan. Misinya yang pertama, memberikan bimbingan kepada kaum muslimin menuju jalan yang diridhoi Tuhan. Yang kedua, mendorong kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, memberikan didikan akhlak yang sesuai dengan keadaan mereka dalam bermacam-macam situasi. Yang keempat, mengajak kelompok di luar Islam agar mematuhi dan menjalankan agamanya dengan soleh, sehingga mereka dapat hidup tertib dan berdampingan dengan umat Islam. Yang kelima, menyesuaikan didikan dan dakwah dengan keadaan masyarakat saat itu. Tujuan pendidikan dan kurikulum di Madinah. Tujuan pendidikannya yaitu membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan cita-cita Islam. Kurikulum pendidikan di Madinah selain berisi materi pengajaran yang berkaitan dengan akidah dan akhlak, juga pendidikan ukhuwah atau persaudaraan antara kaum muslimin, pendidikan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan keluarga kaum kerabat, pendidikan anak-anak, pendidikan tauhid, pendidikan sholat, pendidikan adab sopan santun, pendidikan kepribadian, dan pendidikan pertahanan keamanan. Adapun sasaran dan tenaga pendidik. Sasaran atau peserta didik di Madinah jauh lebih banyak dibandingkan peserta didik yang ada di Mekah. Tenaga pendidik yang menjadi pendidik di Madinah pada saat itu adalah Nabi Muhammad SAW yang dibantu oleh para sahabat, kemudian berguru pada tabi'in, dan selanjutnya menjadi ulama. Metode yang digunakan Nabi Muhammad SAW yaitu metode ceramah, diskusi, musyawarah, tanya jawab, bimbingan, teladan, demonstrasi, bercerita, hafalan penugasan, dan bermain peran.
Metode pengajaran dan pendidikan yang dilakukan di Madinah sama dengan yang dilakukan di Mekah, yakni dengan menggunakan berbagai metode yang sesuai dengan fitrah manusia. Selanjutnya, lembaga pendidikan di Madinah yaitu Masjid, Al-Sufah, dan Kutab. Baik, selanjutnya pendidikan sejarah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu pendidikan Islam pada masa Abu Bakar Asy-Siddiq. Kondisi sosial pada masa itu masyarakat yang tidak mau tunduk kepada pemerintahan tidak stabil. Metodenya dilakukan adalah metode pendidikan konservatif. Materi pendidikan Islamnya melalui tauhid, ibadah, akhlak, dan kesehatan. Pelajaran dan baca tulis mulai dikembangkan, ayat-ayat Al-Quran dikumpulkan menjadi satu mushaf. Pelajaran bahasa asing juga mulai dipelajari. Dan lembaga pendidikannya yaitu di kutab dan masjid. Yang kedua yaitu pendidikan Islam pada masa Umar bin Khattab. Kondisi sosial masyarakat pada masa ini stabil dan wilayah kekuasaan Islam semakin meluas ke Arab, Palestina, Syria, Mesir, Irak, dan Persia. Umar bin Khattab mengangkat dan menunjuk beberapa guru untuk mengajarkan pendidikan Islam di daerah-daerah yang ditaklukkan. Guru digaji dengan bayaran yang tinggi. Materi pendidikan Islam pada masa Umar bin Khattab ini melalui membaca, menulis, menghafal Al-Quran, dan menjadikan bahasa Arab sebagai pengantar pendidikan, mengendarai kuda, berenang, memanah, menghafal syair, serta peribahasa. Lembaga pendidikannya itu di kutab, masjid, dan lembaga khusus anak-anak. Itu pendidikan pada masa Utsman bin Affan. Kondisi sosial masyarakat pada masa ini tidak stabil karena dipengaruhi politik yang terjadi. Upaya pengembangan pendidikannya, guru diberikan pelanggaran untuk mengajar di luar kota Madinah. Utsman bin Affan juga menyerahkan tugas pengajaran pendidikan kepada umat. Adanya pengklasifikasian objek dan metode pendidikan. Adanya pengodifikasian mushaf Al-Quran. Pendidikan Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Kondisi masyarakat pada masa ini tidak dapat dikatakan berjalan dengan baik karena dipengaruhi kondisi politik. Perkembangan pendidikan pada masa Ali bin Abi Thalib itu adanya pengelompokan pendidikan anak sesuai usia, muncul adanya ilmu keragaman berpikir seperti ilmu politik, ilmu siasa, ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan fikih, serta mulai populer khat kufi. Visi misi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, memantapkan dan menguatkan keyakinan dan kepatuhan kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan cara memahami, menghayati, dan mengamalkan secara konsisten. Yang kedua itu menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas yang memungkinkan terlaksananya ajaran agama. Yang ketiga, menumbuhkan semangat cinta tanah air dan bela negara yang memungkinkan Islam dapat berkembang ke seluruh dunia. Yang keempat, melahirkan para kader, pemimpin umat pendidik, dan dai yang tangguh dalam mewujudkan syair Islam. Metode dan pendekatan pembelajaran. Adapun metode yang mereka pergunakan dalam mengajar antara lain adalah khalaqah, yakni guru duduk di sebagian ruangan masjid kemudian dikelilingi para siswa. Guru menyampaikan ajaran kata demi kata dengan artinya dan kemudian menjelaskan kandungannya. Sementara para siswa menyimak, mencatat, dan mengulanginya apa yang dikemukakan oleh para guru. Pusat-pusat dan lembaga pendidikan. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pusat-pusat pendidikan bukan hanya terdapat di Mekah dan di Madinah saja, melainkan juga sudah tersebar di berbagai daerah kekuasaan Islam lainnya. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab misalnya, pusat pendidikan selain Madinah dan Mekah juga di Mesir, Syria, Basrah, Kufah, dan Damsyik. Sedangkan lembaga-lembaga pendidikan yang digunakan di zaman Rasulullah SAW yaitu masjid, sufah, kutab, dan rumah. Sasaran peserta didik. Peserta didik di zaman Khulafaur Rasyidin terdiri dari masyarakat yang tinggal di Mekah dan di Madinah. Namun yang khusus mendalami kajian keagamaan hingga menjadi seseorang yang mahir, alim, dan mendalam penguasaannya dalam bidang ilmu agama jumlahnya masih terbatas. Tenaga pendidik yang menjadi peniti zaman Khulafaur Rasyidin itu antara lain ada Abdullah bin Umar, Abu Hurairah bin Abbas, Siti Aisyah, Anas bin Malik,
Zaid bin Sabit, Abu Dzar Al-Ghifari. Dari mereka itulah kemudian lahir para siswa yang kemudian menjadi ulama dan pendidik. Selanjutnya adalah pembahasan tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Kekhalifahan Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 Hijriah dan berakhir pada tahun 132 Hijriah. Bani Umayyah berkuasa kurang lebih selama 91 tahun yang diperoleh melalui kekerasan, diplomasi, dan tipu daya, tidak melalui pemilihan secara demokratis berdasarkan suara terbanyak. Visi dan misi. Visi mereka adalah unggul dalam ilmu agama dan umum sejalan dengan kebutuhan zaman dan masing-masing wilayah Islam. Dan misi mereka adalah pertama, menyelenggarakan pendidikan agama dan umum secara seimbang. Kedua, melakukan penataan kelembagaan dan aspek-aspek pendidikan Islam. Ketiga, memberikan pelayanan pendidikan pada seluruh wilayah Islam secara adil dan merata. Keempat, menjadikan pendidikan sebagai penopang utama kemajuan wilayah Islam. Kelima, memberdayakan masyarakat agar dapat memecahkan masalahnya sendiri sesuai dengan kemampuannya sendiri. Selanjutnya adalah tujuan dan sasaran pendidikan. Tujuannya adalah menghasilkan sumber daya manusia yang unggul secara seimbang dalam ilmu agama dan umum, serta mampu menerapkannya bagi kemajuan wilayah Islam. Selanjutnya adalah sasaran pendidikan. Sasaran pendidikan Islam pada masa ini adalah seluruh umat atau warga yang terdapat di seluruh wilayah kekuasaan Islam sebagai dasar bagi dirinya dalam membangun masa depan yang lebih baik. Selanjutnya adalah pendidik dan peserta didik. Pendidik adalah seseorang tugasnya selain mentransfer ilmu pengetahuan dan nilai-nilai peserta didik, juga menumbuhkan, membina, dan mengembangkan bakat segenap potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Dalam pendidikan Islam, guru mempunyai tugas dan tanggung jawab karena keberhasilan seorang guru dalam mengemban tugasnya baik secara murabi maupun secara agen perubahan dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualifikasi dan kompetensi mengajar guru peranata sosial guru. Selanjutnya adalah peserta didik. Peserta didik merupakan salah satu dari komponen pendidikan yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Muawiyah adalah pertama sufah. Sufah yaitu suatu tempat yang telah dipakai untuk aktivitas pendidikan. Kedua, kutab atau maktab adalah tempat di mana dilangsungkan kegiatan tulis-menulis. Ketiga adalah masjid. Keempat, majelis istana. Kelima, badiah atau padang pasir, dusun tempat tinggal Badawi. Keenam adalah toko buku dan perpustakaan. Ketujuh adalah al-bunarisatan. Ke-8 adalah ribat. Dan ke-9 adalah rumah-rumah ulama. Selanjutnya adalah kurikulum dan metode pendidikan. Kurikulum pendidikan pada masa dinasti Bani Umayyah, pola pendidikan bersifat desentralisasi. Kurikulum dalam pengertian yang modern ini mencakup tujuan mata pelajaran, proses belajar dan mengajar, serta evaluasi. Selanjutnya adalah metode pendidikan. Metode pembelajaran yang digunakan adalah menghafal selain digunakan dalam pembelajaran Al-Quran, jika digunakan untuk pengajaran syair dan sajak bagi anak-anak, sedangkan pembelajaran untuk membaca dan menulis diajarkan metode praktik langsung. Yang akan saya bahas di sejarah pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah tujuan pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah, lalu kurikulumnya, metode pengajarannya, lembaga pendidikannya, serta ada kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa Bani Abbasiyah. Tujuan dan kurikulum pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Tujuan pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah yang pertama adalah tujuan keagamaan dan akhlak. Lalu yang kedua ada tujuan kemasyarakatan. Yang ketiga ada tujuan cinta akan ilmu pengetahuan serta senang mendapatkan ilmu tersebut. Lalu yang keempat ada tujuan kebendaan.
yakni apabila seorang menuntut ilmu, diharapkan ilmu tersebut bisa membuat hidupnya lebih bermanfaat ataupun bisa mendapatkan pangkat yang lebih tinggi, bahkan kalau mungkin dia bisa mendapatkan kekuasaan ataupun kemegahan di dunia ini. Selanjutnya ada kurikulum pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama ada kurikulum pendidikan dasar, kedua ada kurikulum pendidikan menengah, yang ketiga ada kurikulum pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan pada masa Bani Abbasiyah. Lembaga pendidikan atau tempat belajar pada masa Bani Abbasiyah itu banyak sekali. Mereka biasanya belajar di masjid, di kutub, di madrasah, di rumah para ulama atau di majelis, atau biasa disebut dengan salon kesusastraan, yaitu majelis yang diadakan oleh khalifah untuk membahas tentang berbagai bidang ilmu. Lalu ada Badiah. Badiah ini adalah dusun-dusun tempat tinggal orang Arab, yang mana mereka itu menjaga keaslian dan kemurnian bahasa Arab. Lalu ada juga yang belajar di perpustakaan atau di observatorium. Metode pengajaran dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa dinasti Abbasiyah, mereka mempunyai 3 metode pengajaran. Yang pertama ada metode lisan berupa imla, ceramah, qiraat, serta diskusi. Lalu yang metode kedua, ini adalah metode menghafal. Metode ini merupakan ciri umum pengajaran pada saat itu. Lalu yang ketiga ada metode menulis. Metode ini dianggap sebagai metode yang paling penting pada masa itu. Pada masa ini juga terjadi banyak kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan bidang teknologi, di antaranya geometri, trigonometri, geografi, musik, bidang filsafat, dan ilmu kedokteran. Adapun perbedaan sistem pendidikan dari masing-masing masa ialah yang pertama pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah, pendidikan lebih ditekankan di kota Mekah dan Madinah, khususnya di Madinah, dan diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Lalu yang kedua pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebetulnya pada masa ini hampir sama pengajarannya dengan masa Rasulullah, namun yang berbeda pada masa Umar, guru-guru ini digaji, dan pada masa Utsman, pendidikan disebarluaskan tidak hanya di daerah Madinah saja, tapi di daerah-daerah Islam lainnya. Masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah, sistem pendidikan sebetulnya hampir mirip dengan Khulafaur Rasyidin, khususnya Utsman bin Affan. Pada masa ini, pendidikan tidak hanya dilakukan di ibu kota negara saja, tapi dilakukan juga di kota-kota Islam lainnya. Pendidikan juga melibatkan menulis dan membaca yang umumnya diambil dari syair peribahasa lain, dan pendidikan dilakukan di kutub, masjid, dan majelis sastra. Bani Abbasiyah. Pada masa ini, Islam sedang mengalami puncak kejayaan, khususnya di bidang pendidikan. Banyak tokoh-tokoh muslim yang muncul pada zaman ini, seperti Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, dan masih banyak lainnya. Banyak juga tokoh-tokoh yang menguasai tafsir, fikih, filsafat, dan banyak ilmu lainnya. Pada masa ini, pendidikan pada masa Bani Abbasiyah menggunakan kata Al-Maidah sebagai pengertian kurikulum. Sekian penjelasan dari kelompok 5 tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah, pada masa Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, dan pada masa Bani Abbasiyah. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.